Hendaknya yang menjadi ibrah, patokan itu adalah keberkahan, bukan banyaknya. Saudara kaum muslimin, satu kaidah menyebutkan bahwasanya seorang pedagang yang memberi kemudahan bagi pembelinya, seolah-olah dia berkata kepada pembelinya, sering-seringlah datang belanja kemari. Namun seorang pedagang yang mempersulit atau bahkan menipu pembelinya, seakan dia berkata kepada pembelinya, jangan engkau datang belanja lagi kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita memetik kembali faedah dari kitab tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berkata babu ma jaa fi kasratil halif, yaitu bab apa yang datang tentang banyak bersumpah. Wa qaulillahi ta'ala, beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfazu aymanakum, dan peliharalah sumpah-sumpah kalian. Saudara kaum muslimin, di antara pengagungan terhadap Allah SWT adalah seorang muslim hendaknya dia menjaga sumpahnya, yaitu dengan tidak banyak bersumpah kecuali pada saat yang diperlukan. Dan manakala dia bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan benar. Dan ketika dia melanggar sumpahnya, hendaknya dia membayar kafarat. Dan membayar kafarat adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau dengan dia memerdekakan budak. Dan bila dia tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa selama 3 hari. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-halifu mampaqatan lisil'ah, sumpah itu bisa melariskan dagangan, mamhaqatan lil kasbi, namun dia bisa menghapus keberkahan usaha. Saudara kaum muslimin, terkadang seorang pedagang dia bersumpah bahwasanya dia telah membeli barang sekian dan menjualnya dengan harga sekian, padahal dia berbohong, padahal dia dusta, saudara kaum muslimin, sehingga menyebabkan laris dagangannya. Akan tetapi dia telah bermaksiat kepada Allah SWT. Dia telah terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sehingga Allah SWT memberinya hukuman, yaitu dengan menghapus keberkahan pada perdagangannya, pada usahanya, sehingga yaitu hartanya pun hangus, yaitu dengan terbakar, dirampas, atau dengan cara yang lain. Di antara maknanya secara maknawi adalah bahwasanya Allah menghapus keberkahan dari harta tersebut, sehingga orang ini tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya. Dia tidak menggunakannya dalam urusan agama maupun dunianya. Betapa banyak orang yang kaya tidak bisa memetik sedikit pun dari hartanya, yakni dengan cara dia bakhil, yaitu pelit, sehingga dia tidak bisa yaitu mengambil manfaat dari hartanya. Kehidupannya persis seperti orang yang miskin, padahal sebenarnya dia kaya. Tapi demikianlah apabila keberkahan harta itu telah lenyap. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu seorang pedagang muslim hendaknya dia berusaha untuk jujur. Hendaknya dia berusaha memperbagus laba dari hartanya dengan cara yang halal. Hendaknya yang menjadi ibrah, patokan itu adalah keberkahan, bukan banyaknya. Saudara kaum muslimin, satu kaidah menyebutkan bahwasanya seorang pedagang yang memberi kemudahan bagi pembelinya, seolah-olah dia berkata kepada pembelinya, sering-seringlah datang belanja kemari. Namun seorang pedagang yang mempersulit atau bahkan menipu pembelinya, seakan dia berkata kepada pembelinya, jangan engkau datang belanja lagi kemari. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, hendaknya juga seorang pedagang muslim dia menjauhi banyak bersumpah ketika berjual beli, sekalipun dia jujur. Kenapa? Untuk hibzan lil yamin, untuk menjaga sumpah yang telah Allah SWT perintahkan untuk kita jaga, wa ta'ziman lahu, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu wajib pula bagi seseorang untuk dia menghindar dari bersumpah dusta.
yaitu sumpah yang menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan dosa, kemudian akan mengakhir di neraka. Saudara kaum muslimin, seorang dia bersumpah dusta pada perkara yang telah terjadi, padahal dia berbohong dan dia tahu kedustaannya. Saudara kaum muslimin, ini tidak hanya dilarang dalam jual beli saja, tetapi umum, mencakup sumpah dalam setiap keadaan namun dalam kondisi dusta. Di sini dibawakan hadis dari Salman bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan Allah tidak akan mengajaknya berbicara, tidak akan mensucikannya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Usaimatul zanin, yang pertama adalah orang tua yang berzina. Wa ailun mustakbirun, yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Wa rajulun ja'alallah bida'atahu, seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yastari illa biyaminih, dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah. Wa la yabi illa biyaminih, dia pula tidak menjual kecuali dengan sumpah. Rawah Tabrani bisanadin sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih. Saudara kaum muslimin, di sini Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan ancaman yang pedih bagi 3 golongan yang mereka ini adalah bermaksiat kepada Allah SWT. Pertama, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Secara zahirnya hadis ini adalah pembicaraan ridho. Adapun celaan dan hinaan, maka hadis ini tidak menafikan hal tersebut. Kemudian Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Yang ketiga, Allah akan menyiapkan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Saudara kaum muslimin, zina ini adalah buruk dari semua manusia. Saudara kaum muslimin, akan tetapi itu lebih buruk lagi bila terjadi dari orang yang sudah lanjut usia, dari orang yang tua. Kenapa? Karena pendorong untuk melakukan itu sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwasanya betapa dia menyukai perbuatan maksiat ini, ya, betapa ini sudah mendarah daging di dalam dirinya. Oleh karena itu dia berhak untuk mendapatkan ancaman ini. Saudara kaum muslimin, kemudian yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Pendorong untuk dia sombong itu tidak ada, tetapi dia sombong. Ini menunjukkan tabiat kesombongan ini sudah melekat pada dirinya. Mungkin Fir'aun sombong karena kerajaannya, Qarun sombong karena kekayaannya, begitu pula Abu Jahal dan Abu Lahab sombong karena ketokohannya. Orang ini sombong, akan tetapi sudah melekat dan mendarah daging di dalam dirinya. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga adalah seorang yang banyak bersumpah. Dia menjadikan Allah, nama Allah sebagai barang dagangan. Dia tidak berdagang dan menjual, membeli kecuali dengan sumpah, membawa nama Allah, sehingga ini meremehkan nama Allah dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan harta kekayaan. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan tidak adanya kebesaran dan pengagungannya terhadap Allah SWT. Saudara kaum muslimin, kemudian di sini dibawakan hadis sahih, yaitu di dalam kitab sahih dari Imran bin Husain. Nabi SAW telah bersabda, "Khairu ummati qarni," sebaik-baik umatku adalah di zamanku, generasiku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berkata Imran, aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan 2 kali setelah zamannya ataukah tidak. Kemudian Nabi bersabda, "Summa inna ba'dakum qaumun yashhadun wa la yustashhadun." Kemudian akan datang setelah kalian satu kaum yang mereka ini bersaksi padahal mereka tidak diminta bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, mereka berkhianat dan tidak dipercaya. Wa yanzuruna wa la yawfun, mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Wa yazharu fihi musiman, dan nampak pada mereka kegemukan. Saudara kaum muslimin, di sini Nabi telah menyebutkan tentang perbedaan keutamaan di antara umatnya, dan Nabi menyebutkan bahwasanya generasi beliau adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, satu kaum yang telah dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk menemani nabinya. Mereka membela Nabi SAW, menolongnya dan menyambutnya dengan jiwa dan raga mereka, bahkan harta mereka. Saudara kaum muslimin, kemudian setelah generasi ini, yaitu sahabat, tabi'in dan para tabi'in, mereka datanglah suatu keburukan. Muncullah berbagai macam keburukan. Suatu kaum yang mereka bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah.
Kemudian mereka ini berkhianat terhadap perkara yang seharusnya mereka jaga. Saudara kaum muslimin, mereka bernazar tapi tidak menunaikan apa yang mereka janjikan terhadap diri mereka sendiri. Lalu mereka ini hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam tenggelam dalam kenikmatan, sehingga nampak pada diri mereka kegemukan. Saudara kaum muslimin, adapun gemuk yang merupakan pembawaan, maka hal ini tidaklah tercela. Sama halnya seperti orang yang tinggi dan pendek, berkulit hitam dan berkulit putih. Saudara kaum muslimin, hal ini tidaklah tercela. Kemudian di dalamnya juga dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu Nabi SAW telah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, summal ladzina yalunhum, summal ladzina yalunhum, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahdihim yaminahu, kemudian datanglah satu kaum yang persaksian mereka mendahului sumpahnya, dan sumpah mereka mendahului persaksiannya. Saudara kaum muslimin, yaitu disebutkan bahwasanya yaitu mengumbar sumpah ini, orang yang banyak bersumpah maka dia akan melanggarnya dan dia akan meremehkannya, dan hal inilah menyebabkan banyaknya muncul kesesatan. Seorang membawa nama Allah dan dia bersaksi bahwasanya dia adalah yaitu telah melakukan ini dan ini, atau mengamalkan amalan ini dan itu. Saudara kaum muslimin, salah satunya apa yang disaksikan oleh sejarah, yaitu tentang kemunculan yaitu Ahmadiyah. Salah satu yaitu pembesar mereka, yaitu pembohong besar kota Qadian yang ada di India, ketika dia bermubahalah dengan Syekh Sanalullah Khan yang dari Sunni. Saudara kaum muslimin, di antara perkataannya, aku berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku yang maha melihat, maha kuasa lagi maha mengetahui, wahai yang mengetahui rahasia-rahasia hati, jika aku ini adalah seorang pendusta dan pembuat kerusakan dalam pandanganmu, dan aku ini membuat kebohongan terhadapmu di sepanjang malam dan siang harinya, maka binasakanlah aku pada saat Ustadz Sanaullah ini masih hidup, dan gembirakanlah ia bersama kelompoknya dengan kematianku. Amin ya Allah. Jika aku benar, sedangkan Syekh Sanaullah ini dan berdusta dalam tuduhan-tuduhannya yang dialamatkannya kepadaku, maka binasakanlah pada saat ia pada saat aku masih hidup. Wahai Rabb alam semesta, binasakanlah dia dengan penyakit-penyakit mematikan seperti kolera atau penyakit yang lainnya. Amin. Wahai Rabbku, aku telah disakiti dan aku bersabar, tapi sekarang aku melihatnya telah bertindak kelewat batas. Ia meyakiniku lebih fasik dari para pencuri dan perampok yang mengganggu dunia. Dia menganggap aku sebagai makhluk yang paling rendah. Ia telah mencaci maki diriku bahwa sebenarnya aku ini adalah seorang perusak, perampok, rakus dan pendusta, pembuat kebohongan dan najis. Andai kata kata-kata ini tidak menimbulkan gaung yang luas, tentu aku bisa bersabar. Tetapi aku perhatikan melalui tuduhan-tuduhan ini, Sanaullah berniat memadamkan dakwahku dan menghancurkan bangunan yang engkau sendiri membangunnya, wahai Rabbku, wahai yang mengutusku. Untuk itu aku berlindung kepadamu ya Allah, dengan berpegang pada rahmat dan kesucianmu. Putuskanlah dengan kebenaran antara aku dan Sanaullah. Binasakanlah si pendusta dan pembuat kerusakan dalam kehidupan si benar. Ujilah dalam satu penyakit seperti kolera yang mematikan. Saudara kaum muslimin, maka Allah pun mengabulkan doa, dan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan si pembohong ini, dan Allah menyelamatkan Syekh Sanaullah Khan bersama juga dengan kaum muslimin yang lainnya. Saudara kaum muslimin, disebutkan di sini perkataan Ibrahim An-Nakhai, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun. Dahulu mereka para tabi'in memukul kami karena kami sering yaitu menjadi saksi dan bersumpah di saat kami masih kecil. Saudara kaum muslimin, alangkah butuhnya kita mengambil teladan dari para salafus soleh di dalam mendidik anak-anak mereka agar mereka taat kepada Allah, agar mereka takut dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal khulafa'ur rasidun was sahabah, adapun para khulafa rasidun dan para sahabat, fa kullu khairin fihil muslimuna ila yaumil qiyamah, maka seluruh kebaikan yang kaum muslimin ada padanya sampai hari kiamat, minal iman wal islam,
dari keimanan dan Islam, wal Quran dan Quran, wal ilmi wal ma'arib dan ilmu pengetahuan, wal ibadah dan ibadah, wa dukhulil jannah masuk surga, wan najati minan nar dan selamat dari neraka, dan menang terhadap orang-orang yang kafir, kemudian wa ulu kalimatillah dan meninggikan kalimat Allah. Fa innaha bi barakati ma fa'alahu sahaba allazina ballagu hadzal din. Maka sesungguhnya ini disebabkan karena keberkahan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang telah menyampaikan agama ini. Mereka telah berjihad di jalan Allah. Setiap orang yang beriman kepadanya, maka para sahabat memiliki andil sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala alam.